situs web yang memang dipakai untuk jual beli janin. Ternyata janin ini nantinya di Taiwan akan dijadikan jimat, Darksiders. Dukun yang melakukan praktek ilmu hitam itu dibunuh oleh masyarakat setempat. Hello, Darksiders. Dalam banyak kebudayaan, ilmu hitam adalah ilmu yang gak rasional dengan ilmu pengetahuan. Tapi seperti yang kita tahu, Darksiders, di Indonesia sendiri, kepercayaan terhadap ilmu hitam ini sudah ada dari zaman dulu banget. Seperti guna-guna, dukun, santet, dan jimat, dan banyak macam lainnya. Termasuk di negara-negara lain, praktek sihir ini masih banyak banget dipercaya. Gak selalu dipakai untuk mencelakai orang, tapi juga untuk kepentingan pribadi, Darksiders, agar sukses dan cepat kaya. Nah, Noni Penny kali ini akan membahas kasus penyelundupan janin untuk digunakan dalam ritual ilmu hitam. Dan Noni Penny akan bahas detail kepercayaan janin panggang atau janin asap yang sangat mengerikan ini. Seperti apa sih, Darksiders, ilmu hitam dengan janin ini? Sebelumnya jangan lupa Darksiders klik subscribe dan loncengnya dulu ya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah dan sejarah kelam dari video Noni Penny berikutnya. Kalau Darksiders suka dengan video ini, jangan lupa juga di like dan tinggalkan komen kalian di bawah ya. Aku pasti baca semua komen dari kalian. Terima kasih atas supportnya, Darksiders. Stay strong, Darksiders. Last night, a middle-aged couple was stabbed to death in a case that has striking similarities to the mass murder Saturday of actress Sharon Tate. Bundy is scheduled to die in Florida's electric chair tomorrow morning at 7. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope, is to surrender or you will be killed. In the 1950s and 60s, the CIA conducted a sinister secret program to master the science of mind control. The Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Kejadiannya bulan Mei tahun 2012, Darksiders. Chow Hok Kuen di usianya yang masih 28 tahun ditangkap oleh kepolisian Bangkok, Thailand. Chow ini sebenarnya berasal dari Taiwan, tapi dia adalah warga negara Inggris. Nah, barang bukti yang saat itu diamankan polisi adalah 6 bungkus janin yang sudah kering dipanggang dan dilapisi emas, Darksiders. Kok bisa sih dia ditangkap, Darksiders? Ternyata sebelumnya kepolisian Thailand sudah menerima laporan dan memang sedang menyelidiki situs web yang memang dipakai untuk jual beli janin, khusus untuk ilmu hitam. Nah, terbongkarlah transaksi Chow, Darksiders. Rencananya dia akan membawa janin-janin ini ke Taiwan, ke negara asalnya. Harga jualnya juga nggak main-main, sekitar 6.000 US dollar atau sekitar 58 juta rupiah untuk harga di tahun 2012. Nah, dengan harga sefantastis itu, apa sih yang diharapkan dari janin-janin ini, Darksiders? Ternyata janin ini nantinya di Taiwan akan dijadikan jimat, Darksiders. Jimat yang dipercaya bisa menjaga, menjauhkan dari bahaya, bahkan bisa berkomunikasi dengan pemakainya lewat mimpi. Karena itulah, jimat janin ini akan selalu dipakai oleh pemiliknya. Biasanya, janin panggang ini akan digantung di leher atau di pinggang. Tapi Noni Penny penasaran, Darksiders. Dari mana sih sebenarnya asal kepercayaan ilmu hitam ini? Apa benar hanya dengan membeli janin panggang di situs web dan jimat janin ini langsung bekerja, menjaga dan menguntungkan si pembeli? Atau sebenarnya ada ritual dan syarat tertentu? Koan Kroh, bahasa Kamboja yang artinya bayi asap. Kumantong, bahasa Thailand yang artinya anak emas. Itulah sebutan untuk janin asap atau janin panggang ini, Darksiders. Awalnya ritual ini berasal dari Kamboja dan akhirnya dipercaya juga oleh masyarakat sekitar lainnya. Seiring dengan bermunculannya beberapa kisah yang makin membuat masyarakat percaya. Nah, menurut kepercayaan Kamboja, janin asap ini ada kriterianya, Darksiders. Usia janin harus sekitar 3 bulan kehamilan atau masih di trimester pertama kehamilan. Jadi ini embrio yang belum matang, yang ukurannya itu masih sekitar 7,5 cm. Masih kecil banget loh, Darksiders.
janin inilah yang akan dikeluarkan paksa dari rahim ibunya. Benar-benar tega dan mengerikan. Janin yang sudah dikeluarkan paksa ini akan dipanggang atau diasap, seperti sedang membuat ikan asap, Darksiders, hingga janinnya kering. Kemudian diserahkan kepada seorang bitsu atau ahli sihir yang akan mengucapkan mantra untuk membangkitkan kembali roh anak di janin itu. Barulah kemudian melapisinya dengan emas. Hal ini dilakukan untuk mengikat si roh anak dengan janin sebagai rumahnya, Darksiders, menjadi satu. Setelah itu barulah dijadikan kalung, digantung di leher atau diikatkan di pinggang. Dan harus selalu melekat dan dibawa kemanapun oleh pemiliknya. Nggak bisa bertukar pemilik ya, Darksiders. Setelah Noni Penny telusuri lagi, ternyata menurut kepercayaan Kamboja, janin ini harus anak kandung dari perempuan atau pria yang ingin memakai jimat ini, Darksiders. Kalau yang mau pakai jimat ini pria, berarti ya harus anak dari pria itu. Terserah dia mau punya anak dari istrinya sendiri, dari pacarnya, atau wanita manapun. Demikian juga sebaliknya. Jadi bukan janin sembarangan sebenarnya. Nah, terus kok ada jual beli ya? Bahkan transaksinya antar negara kan, Darksiders. Ini kemungkinan besar disebabkan karena kabar tentang jimat janin ini sudah diadaptasi atau sudah bercampur dengan keyakinan negara dan wilayah setempat. Seperti yang kita tahu, masing-masing wilayah pasti punya kepercayaan ahli sihir atau praktek ilmu hitam yang berbeda-beda, Darksiders. Jadi sebenarnya jimat janin ini dibawa-bawa oleh si orang tua kandungnya sendiri. Roh anak yang tinggal dalam janin itu adalah sumber kekuatan dari ilmu hitam ini, Darksiders, yang mana harus selalu dibangkitkan atau disenangkan rohnya. Dikasih makan yang manis-manis contohnya. Pokoknya makanan apa saja kesukaan anak-anak, Darksiders. Karena roh yang senang akan setia, Darksiders. Seperti anak-anak, roh ini juga bisa nakal loh, Darksiders. Contohnya, saat ayahnya butuh bantuan, tapi roh anak ini nggak muncul-muncul, nggak ngasih arahan. Bisa dimarahin, bisa, Darksiders. Si ayah bisa menusuk jimat janin ini dengan jarum. Ini adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan si roh anak yang bandel. Roh anak ini akan setia menjaga dan mengingatkan si ayah atau si ibu yang membawanya. Bahkan saat mereka membuat keputusan, roh anak ini akan masuk ke dalam mimpi dan memberitahu keputusan apa nih yang akan diambil oleh orang tuanya. Bahkan dia bisa memperingatkan bahaya apa yang akan datang, Darksiders. Roh anak ini dipercaya sekali akan menjadi pelindung setia. Kisah seorang bandit Kamboja yang bernama Resme makin menambah kepercayaan masyarakat Kamboja akan kekuatan jimat ini, Darksiders. Resme terkenal karena selalu berhasil lari lebih cepat dari kejaran polisi dan dia lolos di setiap aksi perampokannya. Nah, masyarakat mengetahui bahwa Resme ternyata menggunakan jimat janin ini. Bahkan jimat milik Resme ini diklaim adalah jimat yang paling berkuasa atau yang paling kuat, Darksiders. Kenapa? Karena janin yang dimiliki oleh Resme adalah janin kembar. Dan gak cuma kembar, Darksiders, ternyata dia juga sepasang. Inilah yang dipercaya masyarakat selalu membuat Resme beruntung. Bahkan saat sedang berlari dari kejaran polisi, dia seringkali tidak terlihat, Darksiders. Tapi akhirnya, Resme ini berhasil juga kok tertangkap polisi. Karena kekuatannya hilang dan dia nggak dapat peringatan dari jimat janin, Darksiders. Ternyata tanpa dia sadari, jimat janin andalannya yang terkenal itu telah dicuri di malam sebelum dia melakukan aksi perampokannya. Dan nggak tanggung-tanggung, Resme meninggal menggenaskan, Darksiders. Ditembak mati oleh polisi karena dia selalu berusaha untuk melakukan perlawanan. Mungkin dia mengira walaupun jimatnya udah nggak dia bawa, tapi roh anak itu tetap setia, Darksiders. Tapi ternyata enggak. Karena janin itu adalah rumah si roh anak. Jadi memang harus melekat di badan si pemiliknya. Sebagian kecil masyarakat Kamboja juga masih percaya bahwa nggak semua janin ditakdirkan untuk mereka lahirkan hidup, Darksiders. Ada juga janin atau calon bayi mereka yang dikirim dari surga memang untuk melayani mereka. Jadi janin-janin itu memang ditakdirkan untuk tidak dilahirkan hidup-hidup. Mengerikan, Darksiders. Kepercayaan ini membuat satu pria muda tertangkap di Kamboja karena dia mencoba memotong janin pacarnya yang sedang hamil, Darksiders. Pria ini cuma ingin anak, tapi nggak benar-benar cinta sama pasangannya. Dia cuma ingin janin ukuran 7,5 cm yang akan jadi jimat keberuntungannya. Di luar akal sehat, Darksiders.
dia tega melakukan perbuatan gak bermoral itu. Kamboja memang terkenal sebagai negara sihir, roh, dan hantu, terutama di daerah pedesaannya Darksiders. Segala nasib sial, kejadian buruk, wabah penyakit, itu semua dikaitkan ke kejadian akibat sihir atau ilmu hitam. Dan kepercayaan tradisional ini sudah berakar kuat di masyarakat daerah Kamboja. Bahkan seringkali ujung dari tuduhan-tuduhan sihir ini mengakibatkan pembunuhan kepada si tertuduh, nyonya ilmu hitam, atau orang yang mereka percaya sebagai tukang sihir yang membuat mereka bernasib buruk dan sakit. Kalau yang kita kenal di Indonesia disebut dukun Darksiders. Dukun yang melakukan praktek ilmu hitam itu dibunuh oleh masyarakat setempat. Ilmu hitam dalam bentuk jimat adalah jenis ilmu sihir untuk mengendalikan sesuatu melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Ilmu hitam erat sekali kaitannya dengan sihir yang bermuara pada hal-hal negatif, sehingga ilmu ini termasuk dosa dalam keyakinan beragama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Darksiders agar Noni Penny makin semangat lagi bikin video-video seru berisi fakta-fakta kelam lainnya. Mampir juga ke podcast Spotify, konten TikTok, akun Facebook, dan Instagram Noni Penny ya. Stay strong, Darksiders.